bilang yoniso manasikara. Sebenarnya manasikara, pengarahan. Tapi ketika kita menyadari ada kondisi pikiran yang nggak baik, kita menyadari itu manasikara. Tapi jadi yoniso manasikara. Kita menyadari saja sudah jadi baik. Menyadari saja itu pikiran nggak baik, itu sudah jadi baik. Makanya Buddha bilang, orang bodoh yang mengetahui dia bodoh itu bijaksana. Itu maksudnya gitu. Jadi kita menyadari ada pikiran yang tidak baik, itu sudah baik. Itu bijaksana. Ini yang Anda not aware about that. Not aware about that. Menurut Anda 5. Tapi Buddha bilang salayatana. Ada 6 landasan indera. Masing-masing 6 landasan indera itu punya kesadaran. Kesadaran mata, kesadaran mendengar, kesadaran mencium, kesadaran rasa makanan ya, dan kesadaran sentuhan dan kesadaran pikiran, manowinyana. Oke? Masing-masing kesadaran akan menangkap, akan mengenali objeknya masing-masing sesuai dengan ruang lingkupnya. Jadi nggak mungkin mata menangkap suara. Maksudnya gitu. Nggak mungkin telinga mendengar warna. Nggak mungkin hidung merasakan rasanya asin atau rasanya enaknya makanan. Nggak mungkin juga lidah merasakan wanginya makanan. Nggak mungkin. Jadi masing-masing sesuai dengan ruang lingkupnya. Sentuhan, tubuh ini merasakan sentuhan. Kesadaran pikiran akan merasakan objek dhamma. Dan semua objek yang dirasakan di 5 landasan itu akan ada dalam pikiran. Dan itu sendiri mengambil objek yang lain juga bisa. Dhamma itu sendiri. 6 landasan indera mengambil 6 objek yang berbeda. Sebenarnya ini gonta-ganti. Mendengar, melihat itu silih berganti. Kita nggak aware di sini. Kita anggap ada satu kesadaran. Padahal setiap saat, sekarang Anda mendengar suara bante, Anda lihat bante, ini 2 kesadaran yang bekerja. Misalnya terus juga Anda duduk, ada kesadaran menyentuh, bekerja itu. Semua masing-masing. Silih berganti, tektoknya. Dan terjadi proses pikiran yang sangat banyak. Kita nggak sadarin itu. Kita anggap hanya satu. Saya tahu semua. No. Itulah yang dibilang Sakaya Ditti. Saya tahu semua. Padahal bekerjanya kesadaran masing-masing. Itulah fungsinya kesadaran. Pikiran yang dominan saat itu. Kesadaran sentuhan ada, kesadaran pendengaran masih ada. Tapi mungkin porsinya lebih banyak kesadaran pikiran. Itulah manowinyana melalui kesadaran pikiran. Karena dia menangkap pikiran yang mengetahui pikiran, artinya dia menangkap dhamma sebagai objek. Nah, objek dhamma. Objek dhamma itu sendiri yang ditangkap sebagai objek pikiran. Makanya dibilang pikiran melihat pikiran. Nah, pikiran sebelumnya itulah bagian dari dhamma. Kesadaran pikiran yang saat itulah yang menangkapnya. Silih berganti, ya, tidak ada yang satu, tidak ada yang tunggal di sini. Kesadaran pun berubah, kesadaran mata, telinga berubah prosesnya. Silih berganti dan itu pun berubah.
Kita pikir saya tahu, saya lihat, tahunya artinya saya lihat, saya dengar. No, prosesnya cepat sekali. Anda lihat gerakan Bante, Anda lihat suara gerakan Bante pun udah begini, udah banyak nih. Anda lihat, itu pun proses kesadaran udah banyak sekali berubah gitu. Kesadaran melihatnya. Itulah kita yang tertipu oleh awija. Nggak menyadari ini karena kebodohan batin kita. Terkonsep oleh satu konsep tentang aku. Aku melihat, aku mendengar, aku mengetahui semua. Padahal kesadaran saja punya fungsi masing-masing sesuai dengan objeknya. Bagaimana bisa ditangkap semua? Anda melihat, Anda mendengar, itu dua proses yang berbeda. Anda merasakan, itu proses yang lainnya lagi. Anda berpikir sambil melihat, sambil mendengar, itu proses yang lainnya lagi. Dan proses-proses itu terjadi di pikiran Anda, itu proses yang berbeda lagi. Mudeng nggak? Perubahan menyadari per momen itulah perubahan. Memang 1 detik yang lalu dengan 1 detik berikutnya memang sama, nggak berubah. Berubah, bahkan nggak cuma 1 detik, per proses pikiran, cita kanal, itu ada perubahan. Makanya yang nggak bisa diulang adalah waktu kalau sudah berlalu. Nggak bisa ditarik lagi, karena terus mengalir. Perubahan itu ada, perubahan itu nyata. Betul nggak? Memang yang Anda dengar sebelumnya sama dengan yang sekarang, beda, berubah. Ya enggak? Proses itu sendirilah yang nggak berubah sebenarnya. Proses itu sendiri yang enggak berubah. Proses perubahan itu sendiri yang kekal. Ya mindfulness aja Anda melihat proses apa adanya, gitu. Iya, apa adanya, jangan digabung-gabungin. Ketika Anda meditasi, ya Anda meditasinya ya Buddha Nusati, coba terus konsisten ke sana. Dari apa adanya saja. Ya, menyadari apa adanya, aware terhadap, oh iya begitu ya, oh iya begitu ya, udah gitu saja. Reaksi, ya langsung alihkan ke Buddha Nusati. Sudah, Anda fokus di Buddha Nusati saja. Jangan dikombinasi. Ya, konsisten di satu hal dulu untuk meditasi.